Semua kan tokoh-tokoh revolusioner itu memiliki pokok permasalahan tersendiri. Kalau Karl Marx mungkin mengatakan agama adalah candu bagi masyarakat, itu pun juga ilusi untuk kita terapkan. Kenapa? Karena buktinya agama masih diburu oleh berbagai kalangan kan kayak gitu, oleh manusia itu sendiri. Berbalik arah 360 derajat, justru Ali Syariati tidak mengatakan seperti itu. Justru dia ingin membuat revolusi, agama harus dimasukkan pada sendi-sendi kehidupan manusia. Itu dalam istilah sebagai budaya. Sehingga memahami Islam itu tidak hanya sekedar hal hukum dan ritual, wudhu, sholat, tidak seperti itu, tapi mengakar pada pandangan manusia, sehingga nanti dia punya spirit revolusioner untuk merubah. Dengan landasan apa dia memiliki revolusioner? Dia membawa pendekatan sejarah satu yang sebut saya tadi, hijrah misal. Hijrah itu hanya tidak dimahami sebagai pindahnya tempat ke tempat, tapi pindahnya peradaban dari peradaban yang jumud menuju peradaban yang progresif misal. Ya kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak perlu diperpanjang ya persoalan pesimis pribadi dari seorang individu, Pak Fakih misalnya. Semua pemikirannya seperti itu, harus ada kritik dan juga ada pengembangan lanjut. Kan kayak gitu. Sekalipun pendapat Bung Karno hari ini, kita nggak bisa mengatakan pendapat Bung Karno itu bisa diterapkan dengan beberapa pemikirannya. Namun perlu ada gagasan-gagasannya. Cuma dijadikan grassroots aja, landasan. Dasar dari segi pemikiran. Misal kita mau curiga terhadap penguasa gitu dengan gagasan Bung Karno bahwa nanti musuh kita itu adalah bangsa itu sendiri. Kita terapkan hari ini, kita kan akan menjadi perang saudara dan sebagainya gitu. Akan mengikuti langkah-langkah seperti siapa tadi yang disebut tokoh-tokoh tadi itu ya, para Habib itu kan. Itu kan sebenarnya polanya sama sih. Habib itu kan juga penganut, kalau mau ditarik ke atas mirip ya dengan Ahlul Bait tadi ya, apa kayak gitu. Artinya kayak gini, kalau pandangan Ali Syariati, kita gak perlu menunggu Habib untuk melakukan revolusioner, karena Habib itu masih gaib. Gaibnya apa? Ya misal ada kekacauan misal, masa harus Habib yang menyelesaikan? Kan enggak. Seorang Sofan pun walaupun dia pedagang misal, enggak masalah menyelesaikan suatu kekacauan yang ada di dunia. Intinya kan seperti itu pemikiran Ali Syariati, sesuai dengan kondisi masyarakat Syiah. Di mana kalau di Syiah itu pernyataan imam itu adalah ilham. Jadi apa yang dari imam itu adalah dari Tuhan. Itu kalau di Syiah. Maka harus diikuti kan. Maka kata Ali Syariati enggak harus seperti itu. Nah, Indonesia kan sudah mulai nyaman dengan gagasan Ali Syariati. Kita kan enggak harus, buktinya enggak semuanya fatwa MUI kan harus kita ikuti. Kan iya. Walaupun MUI membuat fatwa rokok haram misal, tapi masyarakat pun cerdas kan ya kan, dengan pertimbangannya sendiri, tidak harus ikut fatwa karena tidak mewakili suara Tuhan, kan seperti itu. Ya kan, ini salah satu gagasan yang bisa kita rasakan hari ini di Indonesia misal. Ya kalau kita mengikuti otoritas ulama, ya kita harus dipenjara nanti ngerokok. Tapi kan enggak kan, hari ini kan kita punya pandangan sendiri, bebas. Walaupun MUI berfatwa A, B, dan C, kan itu ulama bagi umat Islam, tapi umat Islam pun tidak wajib mengikuti, kan seperti itu. Itu salah satu Islam sebagai ideologis. Kita punya pandangan tersendiri di dalam memahami agama Islam itu sendiri. Ini salah satu revolusioner juga. Kalau khilafah masuk Islam sebagai ideologi enggak? Khilafah, iya enggak? Kan iya. Itu kan juga sebagai Islam sebagai ideologi khilafah. Tapi mengakar pada suatu dalam unsur sub yang lebih kecil lagi pada sistem. Khilafah itu bukan tidak cocok di dalam penerapan gagasan, tapi di dalam aplikasi pun berseberangan, kan itu persoalannya. Dengan tradisi sebenarnya, kan kayak gitu. Karena
gambaran anunya gak jelas. Beda dengan Ali Syariati, dia tetap menggunakan pemikiran barat, buktinya membentuk suatu negara, republik misal Iran gitu kan ya. Republik negara Republik Islam Iran kan. Masih membuat seperti itu barat. Tapi kalau pandangan khilafah Islam sebagai ideologis, dia kan punya sendiri murni dan ingin dibenturkan dengan tradisi yang ada berjalan pada hari ini, ya gak bisa. Itu nanti akan menjadi pertentangan yang justru bahasa fikihnya kan kita lebih baik mencegah kedaruratan daripada mendatangkan kebaikan, kan seperti itu kan. Gimana itu bahasa Arabnya itu, saya lupa itu. Intinya itu yang tidak dapat diterapkan dalam konsep khilafah itu kan hanya karena mendatangkan kemudaratan baru, walaupun sebenarnya niatnya kan bagus, ingin mendatangkan kebaikan kan seperti itu. Tapi kan ada kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Itu yang kalau Ali Syariati kan hanya berkutat di dalam segi gagasan saja. Yang awalnya Islam itu tradisional, kemudian dicoba dibuka, dimodernkan. Modern. Itu. Yang awalnya Islam hanya menyangkut paut berbicara mazhab fikih, Ali Syariati mencoba membuka pada mazhab pemikiran. Ya. Fikih bicara wudhu, sholat dan itu, tapi Ali Syariati juga membicara secara sosial, menawarkan bagaimana ada konsep sosiologi sosial yang Islam itu punya dengan menggunakan ya kayak hadis, Al-Qur'an dan itu dipandang secara multidimensi. Makanya kalau baca bukunya Ali Syariati itu dalam buku Tugas Cendekiawan Muslim itu di halaman pertama dia mengasumsikan bahwa dunia kita hari ini sudah terjebak pada sensualisme, materialisme, ideologi seperti itu. Ya coba dibuka. Saya lupa halamannya itu. Halaman 1 katanya. Ya. Itu di Tugas Cendekiawan Muslim itu ya ada, itu dibaca nanti. Itu kita terjebak pada materialisme, sensualisme, sehingga tidak menyentuh pada ranah spirit yang dimana agama ditempatkan di situ. Misal Value ya. Masuk pada ranah value semua. Kalau bahasa kita kan, kenapa Mbak Winda kok pakai kerudung menutup aurat gitu kan? Kan bukan hanya sekedar yang kita dipandang untuk indah, cantik, enggak kan? Tapi dia terdetik. Kalau bahasa psikologinya itu ada motivasi intrinsik. Nah, apa intrinsik itu? Ya agama. Lah itu yang diinginkan oleh Ali Syariati sebenarnya. Revolusioner tapi spiritnya adalah spirit agama. Nah, di Indonesia kita memang agak rendah memahami agama, bukan hanya Islam, tapi memahami keagamaan pun rendah karena kita sudah terlalu dalam memahami kebiasaan yang kita konstruksikan pada budaya gitu. Sehingga kalau kita tidak sesuai dengan budaya, maka kita harus revolusi. Nah, kalau di Iran yang notabene-nya memang dari dulu adalah kaum agamawan. Iran kan terkenal Majusi dulu kan ya, Zoroaster ya, dari Persia. Jadi darah-darah keagamaannya itu kuat. Sampai ada dari Zoroaster, ada Islam dan ada beberapa agama-agama Yahudi dan sebagainya. Lah kalau kita kan pakai enggak, ukuran kita adalah kebiasaan. Yang kebiasaan itu baik ya sudah lakukan. Kalau tidak baik maka kita lakukan revolusi, kan seperti itu. Kalau Ali Syariati dia menginginkan misal ini kok ada kelas di Iran, ini kan tidak sesuai dengan agama Islam, sedangkan dalam hadis misal innakum min adam wa adam min turab, la fadla li arabi alal ajam wa la fadla li ajami alal arab. Tidak ada kehormatan bagi orang Arab bagi orang di luar Arab, dan tidak ada di luar Arab tidak ada keistimewaan di sisi Tuhan, semuanya dari tanah, kan seperti itu hadisnya. Illat tuqo misal, kecuali ketakwaan. Nah, itu direvolusionerkan kan bagus. Ngapain perlu ada kaum ini, kaum itu, sedangkan kita kan dari satu manusia. Kan seperti itu. Yang membuat Ali Syariati itu gelisah dalam tradisi Syiah.
Yang menarik, Ali Syariati itu dikatakan Syiah simbolik. Dia hanya pura-pura Syiah sebagai golongan saja, tapi pemikirannya menolak. Makanya kan dia disebut dengan Syiah simbolik. Kenapa? Dia gak setuju dengan perkataan satu fatwa imam misalnya. Dia gak setuju karena kita berhak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain itu. Mentang-mentang Mas Akbar bukan Habib, gak bisa melakukan resolusi jihad, cuma gak bisa. Bisa juga kan kayak gitu. Karena itu adalah tuntutan agama pada setiap individu. Itu yang ingin ditanamkan oleh Ali Syariati. Sekalipun Mas Sofan melihat ketidakadilan misal, melakukan demonstran, gak masalah, gak perlu melihat latar belakangnya. Karena itu adalah tuntutan dari moral dan etika misal. Itu Mas Fakihul Muqaddam ya. Ya soal pesimis, kita memang ada di dunia kolonial sekarang Mas. Kan iya, kita misal Ali Syariati itu menggambarkan politik negara itu setidaknya tidak perlu membuat satu tim huru hara mengatasnamakan ulama untuk menakuti umat. Biarkan agama itu tertanam secara massal terhadap setiap pandangan manusia. Gak perlu dikendalikan satu tokoh. Apakah penting fatwa MUI kayak MUI cuman ya, Majelis Ulama. Kalau di Arab Saudi kan Majelis Ulama itu digaji ya, masuk pada lembaga pemerintahan. Kalau di Iran kan enggak, dia pakai imam. Tapi otomatis biasanya menjadi Dewan Timpres ya. Kalau di Indonesia Dewan Timpres itu kan dari berbagai kalangan. Ada budayawan, ada tokoh agama dan sebagainya. Nah ini dalam tipologi yang ada di Indonesia. Itu yang gini ya. Saya pribadi kadang mikir Syariati ini kadang kayak sekuler gitu. Kadang dia seorang muslim yang taat gitu Pak. Dan juga tapi saya yang menarik tetap bahwa Syariati itu memaknai Islam itu bukan hanya sebagai transenden. Artinya Islam itu sebagai keadaan. Keadaan kalau kita tarik ke etimologi aslama yuslimu Islaman ya. Aslama yuslimu. Di mana seluruh makna keselamatan itu juga diasosiasikan, diimplementasikan dalam ranah sosial. Jadi kita bukan hanya percaya saya mun Islam, saya selamat dunia dan akhirat misalkan. Tidak, tetapi Islam berarti kita harus menyelamatkan orang atau selamat juga dari kejahatan di jalanan, kejahatan di ghosting misalnya, kejahatan pokoknya hal-hal yang itu sifatnya menyakiti. Jadi saya pikir termasuk selamat dari penindasan. Itu yang saya pikir itu cukup menarik dan mengakar dalam pikiran saya tentang Syariati. Tapi yang tadi kadang saya mikir Syariati ini sekuler. Kadang dia berubah menjadi sosok muslim yang taat gitu. Itu hanya kegelisahan saya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga. Ini apa namanya? Setahu saya, Ali Syariati itu adalah seorang Marxisme. Dalam artian, saya ingin menanggapi yang kata Mas Aang tadi. Bahwasanya yang menjadi persoalan utama dari Ali Syariati itu adalah karena adanya hak prerogatif dari seorang imam di Iran. Nah, sedangkan Ali Syariati itu adalah Marxisme sejati. Nah, begini, meskipun Marxisme sejati tapi paradoknya gini. Nah, kalau kita melihat bagaimana sejarah, kalau kita melihat bagaimana
dialektika historis pemikiran Marxisme. Pertentangan kelas itu adalah salah satu produk yang dihasilkan dari manusia ekonom yang menjadi produk dari sistem ekonomi. Sehingga kemudian yang menjadi persoalan adalah adanya dua kelas yang bertentangan antara yang penguasa yang tidak. Sebenarnya kalau tidak ada proses fenomena yang ketertindasan tadi, sebenarnya kalau saya membaca dari pemikiran Marxisme dari dialektika historis itu, saya rasa Marxisme bukan seorang tokoh yang langsung menganggap bahwasanya pertentangan kelas itu adalah salah satu benalu dalam kehidupan sosial masyarakat. Pertentangan kelas itu adalah salah satu produk dari bagaimana produksi ekonomi yang terjadi di dunia sosial. Nah, maka dari itu, ketika Ali Syariati menganggap bahwasanya yang menjadi problem utama itu adalah karena hak prerogatif sang imam, saya rasa kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Karena itu adalah produk. Kalau kita berbicara masalah Marxisme secara otentik, Marxisme itu tidak akan mempersoalkan siapakah yang memberikan saran atau masukan kepada rakyatnya, atau bahkan dia menjadi seorang rakyat sekalipun tidak mempersoalkan sebenarnya. Hal itu dipersoalkan karena di situ ada proses produksi ekonomi yang sangat menindas. Nah, logikanya kan kita tidak bisa merelevansikan ini pada dunia Iran, yang mana yang menjadi persoalan utama itu langsung disikat di imamnya. Baru kemudian jika misalnya Ali Syariati ini menelusuri sejarah bagaimana kelas sosial masyarakat dalam masyarakat Iran, terutama yang berkaitan dengan bagaimana proses ketindasan pertama kali, itu gak apa-apa kemudian bisa menyalahkan imam. Tapi masalahnya itu kan tadi, Ali Syariati kayak semacam-macam mempersoalkan adanya imam tadi yang memiliki hak prerogatif yang menjadi dasar dari persoalan yang terjadi di Iran. Jadi seperti itu. Gini, mungkin teman-teman juga bisa menjawab nanti. Persoalan yang disampaikan Kak Awang tadi, satu sisi Ali Syariati itu menjelma seorang Marxisme sejati misalnya, walaupun dengan variabel Islam di belakangnya. Cuman ketika imam menjadi seolah-olah simbol absolut, itu malah kayak ada kontradiksi gitu di antara gagasan Ali Syariati. Bahkan saya sempat menyimpulkan dalam pikiran ketika Kak Awang bilang bahwa Islam dalam punya Syariati sebagai Syiah itu sebagai simbol. Artinya dia seolah-olah tidak berani menyatakan kebenaran yang betul-betul otentik di dalam pikirannya. Itu Pak, paham nggak? Jadi kalau kita tarik ke sana, Roshan Fikr itu malah dikhianati sendiri oleh Ali Syariati kalau kita nyambil kesimpulan dari yang disampaikan Kak Awang tadi. Saya pikir begitu. Mantik kan tadi bilang bahwasanya Ali Syariati ini anti terhadap westernisasi. Benar gak? Saya mau mengonfirmasi ulang. Ali Syariati ini benci terhadap westernisasi gitu. Nah, tapi di sisi lain Ali Syariati ini kayak semacam menelan ludah sendiri, karena pada dasarnya seluruh pemikiran Ali Syariati ini adalah hasil cangkokan antara revolusioner Barat dengan Islam Syiah itu sendiri. Di situ. Iya, dari tadi saya muncul banyak kok. Bahkan saya ketika baca sendiri, saya berusaha baca dari banyak sumber, kok kayaknya ada banyak statement-statement kayak bertentangan gitu Kak. Satu sisi dia bilang begini, tapi satu yang lain dia bilang begini gitu Kak. Kayak ada kontradiksi. Itu maksud saya. Ini Ali Syariati gitu. Makanya ketika Awang bilang, oh itu imam, kita Islam,
Tapi sisi lain kita lihat latar belakang gerakan dari Ali Syariati itu Marxis menolak absolutisme kan. Perancis kan menolak sistem kekuasaan dihegemoni oleh gereja. Lo ini malah maunya juga dihegemoni oleh imam. Artinya absolutitas itu malah satu orang. Saya mikir gitu. Jadi ada kerancuan, apakah saya yang salah atau gimana gitu. Ini saya nanya juga ke teman-teman persoalan kegelisahan saya tentang Ali Syariati, konsep pikiran itu. Cek. Iya. Terlalu tidak. Ya, gitulah ya. Yang penting kedengaran suaranya. Untuk kerancuan berpikir, untuk kerancuan dari atau paradoks-paradoks dari pemikiran Ali Syariati memang saya rasa juga ketika dia mengatakan bahwa ia menolak westernisasi, maka kita juga melihat bahwa dia pernah ada di barat dan jangan-jangan dia mendapatkan inspirasi tentang revolusi itu dari barat sendiri. Dan juga ternyata ada keterpengaruhan dari tokoh-tokoh barat juga. Makanya westernisasi memang, dan juga seperti yang saya dengar tadi waktu saya bikin kopi, bahwa sebenarnya apa yang ia sebut, kalau yang sedikit saya baca tentang kapitalisme dan lain sebagainya, itu hadir tanpa kita sadari, itu juga masuk gitu. Itu juga merasuki Iran gitu kan, untuk yang menjadi atau yang memprovokasi terjadinya revolusi Iran. Cuman yang saya tanyakan juga, ketika memang yang ditolak itu adalah bagaimana imam itu yang menjadi apa istilahnya tadi, simbol ya, atau hujah gitu ya, hujah dalam semua persoalan misalnya. Terus juga saya juga melihat bahwa kalau memang dia mengatakan bahwa kita tidak bisa fanatis terhadap atau taklid buta terhadap imam, maka bagaimana posisi dia sebagai seorang Syiah gitu kan. Padahal kita tahu bahwa, mungkin saya tidak tahu banyak tentang Syiah, cuman kan di Syiah ia juga mengagungkan beberapa tokoh imam, yang juga salah satunya ketika sosok Ali Syariati atau gerakan-gerakan Ali Syariati itu juga dimotori oleh kematian atau kematian, istilahnya kematian Imam Husain lah gitu ya, atau tragedi Karbala gitu kan. Padahal kita juga harus menelusuri, jika memang spiritnya itu, maka tentu kita lihat bagaimana kondisinya di masa lalu, kondisi dengan sekarang. Nggak bisa relevan ideologi Ali Syariati jika flashback terhadap sejarah atau kita flashback terhadap historis masa lalu ketika terjadinya di tragedi Karbala itu tidak hanya karena satu momen atau satu alasan tunggal gitu. Banyak aspek-aspek yang sebenarnya itu juga hadir yang memotori terjadinya tragedi Karbala. Mungkin itu sih ya. Itu sih komentar dari saya tentang Ali Syariati. Mungkin dari teman-teman di belakang saya sekalian, mumpung sebelum saya geser kameranya. Mungkin ke ini Kak Awang. Banyak yang mempertanyakan punya Kak Awang dari tadi. Cik. Lupa sini Kak apa. Kayak gini Mas. Kalau kita seorang Marxis dan harus mengikuti jejak-jejak Karl Marx, maka saya ingin sekali menggantung kepala Karl Marx itu di ujung Monas itu. Karena Karl Marx gagal untuk mendidik manusia sebagai manusia merdeka kalau seperti itu. Intinya kayak gini, untuk menjadi Marxis kita nggak harus mengikuti jejak Karl Marx secara keseluruhan. Kamu bisa menjadi Tan Malaka, katakan aku di hadapan manusia seorang komunis, di hadapan Tuhan aku seorang Islam, dan di hadapan mantan aku hanya butiran debu misal. kan seperti itu. Kalau ditambahnya kayak gitu, iya kan ya. Kita bisa jadi seperti itu. Atau kita bisa menjadi Haji Misbah semua. Secara pergerakan mengikuti komunis, secara value ke spirit atau mencari ketenangan spiritual bisa
agama Islam. Kan seperti itu. Apanya yang paradok? Nah, persoal cangkokan, kalau gak dicangkok dan itu kita akan cenderung jumud. Misal Mbak Winda golongan si A, Sofan golongan B. Tiba-tiba golongan Sofan meniru murni punya Mbak Winda, kan malu ndak? Gengsi ya. Tidak ada ya gengsi pasti. Tidak ada sedikit ide yang harus direvisi atau bahasanya itu apa? Dikreasi lah kayak gitu. Pah murni tiba-tiba meniru kayak gitu. Nah ini juga menampar pertanyaan punya Mbak Winda juga gitu. Jadi walaupun seorang Marxis, intinya adanya imam itu adalah ekspresi individu seseorang, bukan dari suatu sistem. Mbak Winda kan seorang kelompok misal, kan tidak ada tuntutan untuk tidak masuk pada sistem dalam ADRT senior wajib dihormat. Setiap ketemu harus pakai hormat gini kan enggak. Nah tiba-tiba Sofan mencintai seniornya gitu, supaya dia hormat seperti ini. No problem kan, enggak masalah. Karena muncul dari individu dia, dari spirit dia itu sendiri, tidak masuk pada sistem. Nah itu yang dimaksud oleh ahli syariati. Imam tetap ada, sah itu tetap ada, kita ikuti tapi tidak masuk pada satu doktrin bahwa kita harus tunduk murni pada imam, enggak. Tapi itu adalah ekspresi dari setiap individu. Makanya pandangan manusia yang digarisbawahi oleh ahli syariati. Analoginya seperti itu. Iya, sebenarnya kan yang saya bingungkan kan gini Kak. Kalau itu masalah pribadi ya tak usah. Kalau itu ya no problem gitu kan. Kalau itu masalah pribadi ya nggak masalah gitu kan. Cuman kalau kita tadi kan di oleh pemateri kan dipaparkan bahwa spirit itu yang melandasi spirit jihad mereka gitu. Terus juga dia mengatakan di satu sisi yang mengatakan bahwa taklid sehingga imam itu menjadi hujah, semua yang dikatakan seolah-olah benar. Padahal dia juga punya gagasan Rausan Fikir tadi, kita harus mencapai kebenaran. Maka seolah-olah kebenaran itu dimiliki atau dihegemoni oleh sosok pemuka agama gitu kan. Dan juga yang saya katakan tadi, dia menjadi landasan spirit loh. Landasan spirit ya. Sudah menjadi spirit perjuangan loh gitu kan. Dan ini bukan masalah pribadi tapi masalah sosial gitu kan. Masalah sosial menjadi istilahnya memacu semangatnya orang-orang Iran untuk berevolusi gitu kan. Nah, Gini, saya tambahkan ya. Dengan taklid buta itu saya pikir benar. Saya bukan langsung membenarkan ya. Saya pikir begini. Dalam usul fiqh itu ada, bukan usul fiqh ya, dalam ilmu kalam ya. Ada taklid, ada ittiba. Taklid itu ada taklid buta, ada yang amun bahasa Indonesia begini. Pada si taklid buta, taklid itu berarti kita ngikut karena tapi kita tahu, dalilnya tahu, tapi kita ikut. Yang kedua ittiba, kita norok, tak tahu, kayak norok, mau itu benar atau salah, tetap kita ikut. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kalau taklid itu berarti kita ikut terhadap pendapat itu, tapi kita tahu dasarnya. Mungkin begitu. Artinya yang disampaikan oleh syariati itu kita boleh taklid, tapi kita juga harus belajar pendapat ini benar apa enggak. Artinya ada konfirmasi ulang terhadap setiap pendapat yang disampaikan oleh imam. Jadi yang enggak boleh itu tibanya dan juga taklid butanya. Tapi kalau kita tahu landasannya, maka bisa kita membenarkan pendapatnya Syafi'i misalnya. Karena kita juga belajar Syafi'i. Sejak dulu kita ikut bahwa kalau nyentuh laki-laki sama perempuan itu nggak boleh, batal wudu misalnya. Ya karena ada kitabnya juga kan, turunan-turunan dari pikiran-pikiran Syafi'i. Kita sejak dulu mungkin ngaji Safina, ngaji Sulam, ngaji Takrib misalnya. Itu kan semuanya hampir sama. Mungkin begitu yang disampaikan oleh syariati. Saya menanya ya ke teman-teman. Cuma sebelumnya kayak gini. Persoalan tadi ikut imam kan selesai, Pak ya. Ya. Karena kalau tidak menimbulkan kekacauan, tidak masalah ikut imam. Kan kayak gitu. Kan intinya kan seperti itu kan. Ada revolusi kan ada kekacauan misalnya. Nah,
tentu kalau kita ingin menjadi seorang revolusioner, baik secara gagasan dan secara pergerakan, ya enggak, kita tiba-tiba Mbak Winda punya cita-cita ingin menjadi perempuan revolusioner di Madura. Enggak, ya melalui berbagai hal lah, misal kayak gitu. Kalau kita menggunakan metode berpikirnya Ali Syariati, maka kapan Mbak Winda ini menjadi revolusioner kayak gitu? Apakah masih perlu menjadi revolusioner atau tidaknya, kan perlu ada batasan. Ya enggak, maksudnya itu harus diberi batasan-batasan itu sendiri, karena nanti biar kita cara berpikirnya kan gampang. Misal kalau Marxis melakukan revolusi ketika ada ketidaknyamanan kelas misalnya ada alienasi atau apa gitu. Nah, kalau menggunakan metode berpikirnya Ali Syariati dalam sosiologi agama ya, menggunakan spirit ruh Islam. Sosis. Ya, itu ya kayak gitu ya. Itu kapan Mbak Winda ini akan menjadi revolusioner? Apakah sudah sekarang atau tidak perlu ada revolusi atau gimana? Kan ada batasan-batasan. Misal ada kekacauan seperti apa yang perlu ditangani oleh agama, misal. Kan ada kayak gitu, itu yang penting untuk didiskusikan. Karena mahasiswa Islam kan sekarang nyaman saja gitu kan ya, nggak perlu membawa agama untuk menyelesaikan persoalan. Bisa ada politik, budaya, sudah selesai semuanya kan. Tinggal ketemu beberapa meja sudah selesai. Nah sekarang revolusi apa yang membawa spirit agama yang harus diselesaikan? Misal, apakah penting nanti Sofan menjadi revolusioner untuk memberantas pemuda-pemudi yang pacaran? Kan ini spirit agama ini. Ya bukan karena jomblo, tapi ada spirit agama. Nah revolusinya gimana? Itu yang diharapkan nanti petikan buah dari kita mendiskusikan pemikiran Ali Syariati, jika itu dianggap dapat memundurkan umat Islam ke depan. Oke, Mbak, masih mau menambah, Winda? Saya mau meminta pendapat dari pemantik. Oke, kita kembali kepada ideologinya Ali Syariati, atau tadi katanya Kak Ang, metodologi berpikirnya Ali Syariati. Oh ya, lupa saya nggak pakai. Nah, iya. Yang saya tanyakan adalah jika memang pada waktu itu, kondisi Islam yang menurut Ali Syariati perlu direvolusi, dan Islam tidak hanya persoalan ibadah, tidak hanya persoalan ubudiyah, tapi juga persoalan agama, sosial gitu kan. Iyalah muamalah gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa agama gitu ya. Cuman bagaimana dengan kondisi jika kita melihat bahwa ketika Islam masuk ke ranah publik, ranah sosial, ranah muamalah, terutama di negara-negara Arab, saya kira, apakah sudah benar-benar mencapai apa yang diidealkan oleh Ali Syariati? Padahal sebenarnya banyak sekali yang justru menjadikan agama itu sebagai sumber konflik gitu, sebagai sumber kekacauan gitu kan. Bahkan yang banyak perang saudara di internal kubu Islam itu sendiri gitu kan. Maka sejauh mana ideologi Ali Syariati itu mampu, menurut Ali, maksudnya yang diidealkan oleh Syariati itu mampu menenteramkan atau menyelamatkan orang-orang Islam istilahnya, atau orang-orang yang mustad'afin, atau orang-orang yang tertindas gitu. Maka sejauh mana ideologi pembebasan ini jika kita kaitkan dengan kondisi Islam saat ini? Itu sih. Sekarang kan kondisi Islam sedang kacau ya. Saya rasa melihatnya seperti itu. Bagaimana di negara-negara yang mayoritas Islam, di negara-negara Arab misalnya, kondisi Islam tidak sedang baik-baik saja gitu. Maksudnya komunitasnya, bukan Islam secara agama gitu. Islam sebagai organisasi masyarakat atau sebagai agama kan gitu nantinya. Saya pikir begini, dulu di Arab itu perempuan betul-betul didiskriminasi ya, nggak boleh nyetir, nggak boleh kerja, bahkan sekarang nggak boleh keluar rumah, dan itu betul-betul dirasakan penderitaan oleh banyak perempuan. Walaupun sebenarnya itu menjadi beban bagi laki-laki kalau di Arab itu untuk bisa menikah dengan orang Arab misalnya harus punya harta sekian, sehingga orang miskin banyak yang lebih orang yang miskin susah untuk menikah, ya kan? Ya, jadi wajar banyak orang di sana itu kalau laki-laki melepaskan hasrat seksualnya dengan
masturbasi misalnya. Saya curiga ada banyak begitu. Kalau untuk bisa menikah saja dipersulit oleh aturan yang ada di sana. Nah, kalau punya ahli syariati, Islam sebagai apa tadi kalau kita tafsirkan sebagai ideologi, maka saya akan kembalikan ke awal pembahasan tadi di awal, bahwa untuk merevolusi satu negara, kita juga perlu melihat bahwa ideologi tidak berarti itu sama pikirannya dengan agama, tetapi agama bisa dijadikan sebagai landasan ideologi. Itu satu. Yang kedua, segala hal itu untuk melakukan satu tindakan sosiokultural itu juga harus diperhatikan. Saya pikir begitu. Artinya ahli syariati itu baik gerakan revolusionernya pada waktu itu di Iran. Di Indonesia saya pikir enggak. Enggak, saya nanya di Indonesia, di sana aja. Ini dengan kondisi sosial agama, masyarakat Islam pada saat itu justru agama sebagai apa ya tadi, sebagai jika dia di Nah, kenapa syariati itu masih memasukkan agama di sana? Pertama, seperti yang disampaikan Kak Awang tadi, di sana itu mayoritas adalah Islam. Yang kedua, Bapak siapa? Hah? Iya, Awang, biasanya Awang ya. Iya sama aja kan, cuma nama. Pertama, yang disampaikan itu adalah di sana itu kan mayoritas Islam. Yang kedua, Islamnya adalah Islam Syiah, ya kan? Kalau itu agama tidak dimasukkan khususnya Islam, maka perubahan besar itu sulit untuk tercapai. Kenapa? Karena sumber kekuatan itu berasal dari sana. Nah, kalau sumber kekuatan itu tidak digunakan, maka perubahan revolusioner yang diimpikan oleh ahli syariati itu tidak akan tercapai. Nah, sistem dalam revolusi itu kan juga berkaitan dengan politiknya. Nah, ya kan? Nah, makanya kalau politik kan kalkulasinya harus tepat dan dinamis. Kan begitu kan? Paham nggak? Iya. Dua. Yang ketiga itu kan pra industri kalau bahasanya Kaang tadi. Tahun 1979. 77 itu meninggal. 2 tahun setelah meninggalnya Ali Syariati baru revolusi Iran itu terjadi. Artinya dia hanya punya gagasan tapi tidak sempat menikmati hasil ide dan gagasan dari apa yang telah dia perjuangkan. Itu begitu. Cuman kalau saya pribadi sebagai bukan yang golongan Syiah, itu selalu menanamkan satu keraguan terhadap banyak hal yang disampaikan oleh ahli syariati. Saya pribadi ya, karena ini kok landasannya hanya ini gitu kan. Ya kan? Saya kan Sunni. Ya makanya kan kita perlu curiga setiap pikiran. Itu perlu ada, kita perlu pertanyakan persoalan itu. Apalagi ini persoalan politik. Di dalam politik prinsipnya kan begini. Bedanya politik dengan akademisi. Kalau di dalam politik yang penting menang walaupun itu salah. Tapi di dalam tradisi akademis yang penting benar walaupun kalah. Nah, syariati kan masuk dalam dua-duanya. Posisinya pada waktu itu kan dia sebagai kalau bahasa kita mungkin intelektual. Walaupun dia menamai Roshan Fikri itu sebagai dirinya kan. Dirinya dia masuk dalam itu. Kenapa? Karena saya punya ilmu, saya punya gagasan, saya turun langsung lalu saya membuat gerakan. Tidak seperti cendekiawan yang ada sekarang. Profesor banyak, ilmuwan banyak, cendekiawan banyak, tapi tidak dikenal oleh publik misalnya. Makanya istilah ilmuwan, istilah intelektual, istilah cendekiawan perlu dipertanyakan ulang atau maknanya memang bergeser. Kalau sekarang, dia itu cendekiawan, dikenal publik enggak? Ternyata Winda ini seorang feminis. Dari mana kamu tahu? Karena dia suka tampil di panggung perempuan misalnya. Kalau dia hanya masak di dapur, masak di rumahnya, bahkan dia kerja, nggak ada orang menyamai
Winda sebagai seorang feminis misalnya. Walaupun praktek dari gagasan yang disampaikan sudah dilakukan orang-orang sejak dulu, apalagi di Madura, sistem kesetaraan. Baik laki-laki dan perempuan itu sama-sama kerja misalkan. Makanya makna yang perlu kita ulang. Iya, itu menunjukkan kelemahan sebenarnya. Lu nggak ada panggung karena nggak punya panggung, bikin panggung sendiri. Itu kan kelemahan sebenarnya. Saya menambahkan ya. Iya. Salah satu indikator kenapa kok revolusi Iran itu sukses. Karena Ali Syariati itu berhasil mengevaluasi pola ajaran Marxisme yang kemudian diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang berbicara masalah Marxisme. Nah, salah satu bentuk ketimpangan yang dirasakan oleh para neo-Marxis dari ajaran-ajaran Marxisme itu adalah Marxisme itu kurang dapat memberikan perhatian lebih pada proses kesadaran individu. Nah, sedangkan para neo-Marxis, mereka itu mengevaluasi pemikiran-pemikiran Marxisme dengan cara memberikan perhatian banyak pada ranah kesadaran individu selain pada ranah pertentangan ekonomi tadi. Seperti halnya Max Horkheimer di mazhab Frankfurt. Itu kan kenapa? Melibatkan pemikiran psikoanalisis dari Sigmund Freud. Itu karena ingin mengembalikan kembali makna kesadaran manusia. Sama halnya Paulo Freire. Paulo Freire kemudian dengan konsepnya konsientasi, proses penyadaran kembali peran manusia, bahwasanya manusia itu bebas dan kritis. Nah, pada Ali Syariati ini, menariknya pada Ali Syariati ini, Ali Syariati itu menyangkal pendapat Karl Marx terutama dalam memandang seorang individu. Individu dalam pola pikir Karl Marx itu adalah individu ekonomis. Individu yang akan selalu teralienasi dalam perspektif ekonomis. Individu yang selalu tidak berdaya. Tapi dalam memahami revolusi Iran, Ali Syariati ini juga menekankan atas kesadaran-kesadaran individu tadi. Selain kesadaran-kesadaran kolektivisme berdasarkan agama. Itu yang menjadi poin penting kenapa kemudian meskipun pada dasarnya Ali Syariati ini adalah seorang Marxisme sejati, namun pada dasarnya dia juga mengevaluasi keras dari seluruh pemikiran-pemikiran Marxisme dengan cara menempatkan individu sebagai manusia liberty tadi, kebebasan. Jadi itu yang saya pahami. Iya, memang dalam beberapa argumentasi dan pendapatnya dan karyanya itu ada semacam argumentasi yang tumpang tindih kadang ya. Dia kadang menghujat Marxisme dengan keras. Di satu sisi dia menggunakan Marxisme sebagai pisau alat berpikirnya untuk mencapai revolusi itu. Jadi kalau dipikir ulang, iya mun nyaman kalah, mun tak nyaman teh kalah. Yang menguntungkan. Berarti gini ya, kalau mengambil garis ini tentang alienasi gitu ya. Alienasi. Karena mungkin kalau kita melihat sosial kulturalnya Iran, di sana bukan faktor ekonomi yang menjadi keterhambatan atau kekacauan gitu, tapi bagaimana mereka teralienasi dari keagamaan tadi. Seperti yang dikatakan pemantik tadi, misalkan adanya taklid buta ketika semuanya teralienasi karena mereka tidak memiliki hak gitu. Karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan yang bahkan kalau misalkan ekonomi itu hanya terbatas pada bagaimana sistem produksi, bagaimana awal mulanya kemiskinan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan aspek Islam atau bagaimana agama maksudnya Iran kan menjadi negara agama gitu ya pada waktu itu ya, menjadi landasan agama, bahkan ulama-ulamanya menjadi panutan untuk melegalkan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Maka kita melihatnya sebagai bagaimana inspirasi dari keterasingan masyarakat tadi yang bisa kita ambil garis besar antara bagaimana Marxisme memahami alienasi karena faktor ekonomi dengan kita mengambil intisari itu untuk kita kaitkan bagaimana alienasi itu ada di Iran karena faktor agama tadi. Mungkin itu tanggapan sih. Kalau itu bukan karena agama, itu salah satunya karena sebenarnya kan Syahreza Pahlavi itu pengen negaranya itu maju. Makanya dia banyak mengundang orang barat atau bersekutu itu
meminjam idenya, bekerja sama, sehingga ada semacam terjadi yang namanya westernisasi. Jadi yang di sana itu dipengaruhi atau dipengaruhi oleh orang-orang pikiran-pikiran Barat gitu. Nah makanya di dalam prinsipnya Ali Syariati tadi di awal kita nggak boleh kehilangan identitas sebagai Muslim, sebagai Iran, sebagai Syiah. Kita nggak boleh kehilangan identitas itu. Nah makanya yang dihindari itu bukan pengetahuan baru, tetapi kehilangan identitasnya. Iya, ketergeseran itu yang ditolak. Nah iya, makanya dia itu ketika mengambil satu pikiran, dia tidak ngambil mentah-mentah semuanya, dipadukan juga. Biar apa? Biar seperti yang tadi, meminimalisir terjadinya alienasi. Gitu. Jadi kita melihat Pamekasan jangan-jangan sudah nggak Madura gitu kan. Karena begini, karena begitu misalkan. Ya. Ya macam-macam yang sebegitu. Jadi identitas itu perlu kita pertahankan menurut Ali Syariati. Seperti begitu. Jadi menghindari alienasi bukan berarti kita menerima semuanya, juga tidak berarti kita tetap terpaku pada itu. Salah satunya tuh. Nah, yang terpenting intinya adalah bagaimana kita memunculkan rasionalitas yang baru. Dulu kan rasionalitasnya ke spirit itu kan dihegemoni oleh ini ulama yang dinilai sebagai ulama yang konservatif. Jadi untuk bisa lebih progresif ya harus pakai akal gitu. Saya pikir begitu ya. Apa? Batasan kita melakukan revolusi apakah ketika sudah memiliki panggung tadi kan bahasanya contoh mana? Berpenyawa tangan kok. Itu nggak bisa disebut sebagai revolusi karena itu masih gerakan lembek. Iya, maksudnya batasan-batasan yang ditawarkan mungkin. Revolusi itu tidak dilakukan oleh 3 orang. Iya, maksudnya kan tadi. Sebagai apakah saya sudah layak menjadi revolusioner? Lebih layak Mbak Winda gitu kan untuk menjadi revolusioner. Kalau Winda kan revolusioner gerakan perempuan di Madura. Nah itu mungkin kan sudah disampaikan oleh Mas Awang tadi. Saya cuma menegaskan, juga penasaran sih gitu kan. Mungkin ada batasan-batasan dari Ali Syariati sehingga mungkin saya termasuk dari batasan itu tapi masih belum sadar akan hal itu kan gitu Pak. Terus juga saya sebenarnya penasaran gitu. Kalau bicara revolusi ini kan gerakan kolektif menyeluruh gitu kan ya. Dan juga gerakan besar-besaran. Nah, apa aspek yang diserang atau menjadi apa namanya ya, jantung pergerakannya gitu. Iya, jantung pergerakan revolusinya, karena nggak mungkin tiba-tiba langsung demo gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Mestinya ada langkah-langkah strategis yang ia gunakan sebagai yang menurutnya itu paling urgent untuk direvolusi gitu.
Yang saya tanya tadi kan ini kan revolusi besar-besaran kok menyeluruh gitu kan ya. Terus gerakan-gerakan yang menurutnya itu menjadi jantung revolusi gitu. Maksudnya yang menurutnya itu harus direvolusi atau gerakan-gerakan langkah-langkah yang harus tempuh dalam revolusi Iran yang menyeluruh tadi gitu kan. Kalau yang di Iran itu kan apa namanya ya? Prestasi terbesarnya dari gerakan itu ya jatuhnya itu Shahriza Pahlavi kan. Itu. Yang sudah berhasil membunuh Ali Syariati melalui bin. Apa namanya? Safak ya? Safak. Safak itu ternyata Militer diindikasi masuk ke Indonesia yang membunuh Munir ya. Enggak, itu kan Munir juga anu. Kalau saya baca itu di satu artikel, ternyata Safak itu juga masuk dalam tim kerjasamanya. Munir kan dibunuh dia waktu keluar kan? Iya kan? Dicurigai, diindikasi. Bukan, kalau di Indonesia tuh kayak bin. Militer rahasia yang dimiliki oleh Itu rahasia, itu nggak pemerintah boleh. Shahriza Pahlavi. Itu kan yang ditengarai membunuh Ali Syariati. Kenapa? Itu kan yang dianggap membunuh Ali Syariati. Iya, Southampton, dicurigai itu. Inggris. Heeh, di Inggris. Tapi bilangnya pemerintah waktu itu pemerintah Iran mengatakan bahwasanya Ali Syariati ini kena serangan jantung. Iya. Itu kan Pernyataan publik dari pihak pemerintah bilang gitu. iya, betul. Karena ya namanya itu kan orang-orang hebat semua yang anu. Iya. Heeh. Syariati ditemukan tempatnya, baru paginya lah temu tergeletak dan dirilis oleh rumah pemerintah pihak sana bahwa dia mati karena serangan jantung. Begitu. Dimakamkan di tahun 1977 Di samping makamnya makamnya Zainab. Zainab. Oh, iya. Di mana itu ya? Wah, di mana? Saya lupa. Pokoknya dekat sama Zainab. Iya, dekat sama Zainab. Zainab itu Cucu Nabi ya, bukan? Cucu. Ah ya. Iya dari Husain. Dan fakta menarik dari revolusi Iran ini adalah gini. Revolusi Iran ini terjadi di masa perang dingin, belum selesai. Perang dingin ini adalah perang ketegangan militer yang terjadi antara kelompok golongan kapitalisme Amerika melawan kelompok komunisme dari yang diprakarsai Uni Soviet. Nah, itu kan berakhir pada tahun kalau nggak salah 1989. Nah, revolusi Iran ini terjadi di tengah-tengah itu, sehingga banyak kemudian muncul kecemburuan dari pihak Uni Soviet terutama. Karena mereka menganggap bahwasanya mereka, Uni Soviet dan juga Jerman adalah sumber utama dari pemikiran Karl Marx yang kemudian mengharapkan adanya sebuah revolusi besar-besaran. Namun nyatanya di negara-negara tersebut, di negara-negara sumber ajaran Karl Marx atau muara Karl Marx berada, itu ternyata di sana hanya ada letupan kecil saja dari revolusi. Tetapi yang ada revolusi besar seperti yang dikehendaki Karl Marx itu bahkan bukan di negara asalnya, tapi di negara Islam. Itu muncul kecemburuan sebenarnya. Menarik sebenarnya itu. Ada 3 revolusi Karena yang sukses besar itu revolusi Iran dari harapan punya Karl Marx gitu. Tapi kenapa kok bukan di negara asal pemikiran tersebut berasal gitu loh terjadinya? Kenapa kok malah di negara yang bertolak belakang seperti halnya Islam? Itu kan menarik sebenarnya. Itu kan bertentangan sekali kan dengan Islam. Makanya bapaknya Ali Syariati itu kan mendirikan apa namanya lembaganya itu? Ya, anggap itulah apa ya? Lembaga dakwah Islam misalkan. Mendirikan itu sebenarnya dalam rangka menolak ateisme. Menangkal itu. Jadi dia membuat pusat dakwah Islam itu bapaknya Ali Syariati biar pikiran-pikiran itu enggak masuk. Ternyata masuk tapi oleh Ali Syariati digunakan dengan cara yang baik, benar dan tepat. Sehingga terjadi itu. Betul. Selain sosiolog dia juga ya bisa dibilang filsuf lah gitu. Di Iran boy.
Sudah ya, saya belum sholat. Kok kata-kata terakhir saya masih hidup. Ya, saya pikir revolusi itu memang perlu dilakukan berangkat dari ibda binafsi dulu. Walaupun revolusi yang besar itu harus kolektif. Saya pikir begitu. Cuman jangan sampai budaya yang masuk menghilangkan identitas kita sebagai santri, saya misalkan sebagai mahasiswa, sebagai orang Madura, dan tentu sebagai mantan. Sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di acara-acara selanjutnya. Dan saya mohon maaf, saya benar-benar lupa dan kurang persiapan. Untung Winda mengingatkan ada waktu 2 hari untuk membaca. Kalau mungkin referensi dari Ali Syari itu ada 100, saya belum nyampe 1. Jadi pengetahuannya masih sedikit ya. Itu yang namanya Simposium Center itu punya sampean enggak? Bukan, di WA itu? Iya, WA. Siapa itu? Iya, yang pegang maksudnya. Oh, iya. Enggak, saya todus 10 negara 2 hari sih minta kami enggak. Hari dah mulai ribarin itu pindah sih ngomongnya. Apa namanya? Artikelnya banyak saya. Cuman artikel, memahami banyak artikel lebih baik baca yang kayak gini, lebih gampang. Random adanya, pokoknya atau gitu lah. Ini itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.